Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar nggak datang. Kata Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Qainuqa dan Nadir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadir, Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka atau 3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku Nadir tadi. Kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Huqaiq. 3 orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya, dan 4 orang maaf, dengan Hawdha bin Qais. 4 orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat, kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Ghatafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Karena Ghatafan itu pada saat itu jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Lalu pasukan perangnya kita ambil 20%, 30% bisa sampai 3.000, 4.000 orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Ghatafan dan beberapa suku-suku Arab, dan juga Nadir mengajak Qainuqa untuk menyerang Madinah. Ada namanya Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar, kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma gitu. Atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ, di salah satu lubangnya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi nabi dan raja. Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandaq diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah. Namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadir dan Qainuqa sudah diusir, suku Quraidah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha dilobi agar bisa bekerja sama, dan tentu nanti akan berhasil, lobian itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobi itu sehingga berhasil dari suku Nadir kepada suku Quraidah. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidah yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nanti. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy kena 4.000 orang, Ghatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak yang memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya. Kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari 2 suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar. Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personil perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah.
kebun-kebun kurmanya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya lah. Seperti itu strategi mereka. Semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu, orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah histori sejarah. Dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal. Dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, dari wilayah Iran, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka, mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi SAW, batu dan pohon pun akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga. Kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli alaihissalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya, beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah, dan terkumpul informasi. Berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini, padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang, dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah. Nabi SAW pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat. Apa kira-kira solusinya? Sekarang pasukan sebesar ini, 10.000 orang, itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, serang Mekah, gitu kan? Sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita keluar, jumlah kita sekarang, pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang, paling 1.000. 1.000 dengan 10.000 terlalu besar. Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya, bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka mengerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah, bertahan di benteng Madinah, lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan Al-Farisi karena dari negeri Persia. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang lain juga, kita tahu Suhaib dari wilayah Romawi diberikan julukan dengan Suhaib Ar-Rumi, ya. Bilal Al-Habashi, ya, dari negeri Habasya. Jadi ini penisbatan nama wilayahnya. Salman Al-Farisi mengatakan, dan dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia sebelum masuk Islam. Dan dia termasuk ulamanya sahabat ini. Karena dia masuk Islam itu masuk Islam dengan ilmu yang luas. Dia pernah masuk agama Yahudi, dia sudah hafal Taurat, kemudian ditinggalkan sama dia karena dia tahu penyimpangannya. Dia pernah masuk Nasrani, ya. Sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api, orang Persia. Kemudian pindah ke Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus, dia masuk Islam dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa, sampai diberikan julukan ulamanya sahabat radhiyallahu anhu ini. Juga dia punya kedudukan, dia pernah jadi Perdana Menteri di Persia. Dia tahu betul. Makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab adalah Salman radhiyallahu anhu.
Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak, musuh banyak, atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami nggak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya, atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu, diceritakan oleh Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini, dan Salman Al-Farisi pernah Perdana Menteri, tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya, kata Nabi SAW, ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu. Orang-orang Quraisy lalai. Mereka pikir muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi SAW menyuruh membuat parit di selatannya Madinah, dikelilingi Madinah saja. Wilayah Harrah Syarqiyah, Harrah Gharbiyah tidak perlu lagi ada parit, belakang juga nggak perlu ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Parit ini teman-teman sekalian, khilaf di antara sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang kurang lebih, saya juga pernah sebutkan riwayat, dalamnya itu sampai 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi, yang terakhir saya temukan adalah riwayat yang lebih kuat tentunya. Kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk tidak bisa dilewati oleh kuda. Kalau unta jelas tidak mungkin bisa. Tapi kalau kuda biasanya digunakan untuk loncat. Dan kuda biasanya kalaupun dia loncat yang sangat kuat 4 meter ya. 3 meter, 4 meter, ya 5 meter itu sudah luar biasa. Makanya sudah ukuran kuda 7 meter mereka sudah tidak bisa loncati. Walaupun nanti kita akan lihat di perang ini ada beberapa orang Quraisy yang punya keterampilan luar biasa berhasil meloncati parit tersebut. Mulailah baginda Nabi SAW membagi muslimin. Dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW, semua laki-laki muslim nggak boleh tinggal di rumahnya, nginap di situ, di wilayah yang mau dibuat parit. Dan Nabi SAW membagi, setiap 10 orang dipimpin oleh satu menggali wilayah tertentu. Jadi luasnya 7 meter kali sekitar 3 meter atau 4 meter ya. Itu sekitar 7 kali 3 sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang terus supaya terbagi, mecah karena luas sekali. Wilayah Khandak itu luas sekali. Maka mereka harus menggalinya dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja. Khilaf dalam sejarah berapa harinya. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 10 hari karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari Mekah. Orang-orang munafik teman-teman pada saat itu di Madinah, karena Nabi SAW wajibkan semua laki-laki harus ada di parit. Mereka serba salah. Kalau mereka tidak ikut, mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya. Walaupun Nabi SAW sudah tahu siapa mereka ini. Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit, bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu di parit. Gitu. Tapi mereka sering kali melanggar, karena Nabi SAW kasih instruksi, di parit kalau ada yang mau pulang, izin dulu. Istri sama anaknya silakan di rumah, orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit, nginap di situ. Mereka saling membagi makanan satu sama yang lain dan seterusnya. Pokoknya di situ nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi lari, ya, dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka, rumah kami aurat. Kalau kami biarkan terbuka, maksudnya kami tidak pulang menginap, maka nanti kalau ada orang jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas perintah Nabi SAW tidak boleh pulang. Dan Allah akan menjaga keluarga mereka. Apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ. Nggak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain. Tertutup Madinah itu. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengizinkan. Karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya. Ya. Mereka cuma buat masalah. Orang-orang munafik ini nama-namanya saja Islam. Tapi luar biasa benci dengan Islam. Dan tidak ada gunanya. Mengganggu muslimin. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan, maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan muslimin. Kalau mereka izin, mereka alasan, biarin aja sudah. Gitu. Pada saat lagi menggali, ada beberapa mukjizat yang terjadi. Dan ini termasuk mukjizat yang besar.
Mujizat yang pertama adalah kisah tentang makanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pada saat menggali tanah, mengangkat, tidak istirahat kecuali waktu sholat. Sholat pun mereka sholat di situ. Tidak ke Masjid Nabawi, bukan sholat pergi ke masjid, tidak. Di situ kerjanya. Sholat di situ, istirahat tidur di situ, dibuat kemah-kemah, gitu kan. Sampai waktu itu terkenal ada 7 posko yang Nabi SAW buat, gitu kan. Di situ adalah tempat sahabat berkumpul dan berjaga-jaga nanti kalau musuh sudah datang. Rupanya waktu Nabi SAW lagi ngangkat-ngangkat, ada 2 orang sahabat datang mengeluh. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dia mengatakan atau mereka mengatakan, ya Rasulullah. Jadi zaman dulu tuh orang pakaian di zaman Nabi pakai izar dan rida ya. Jadi seperti sarung di bawah dan di atasnya juga baju besar. Ada kancingnya tapi seperti kain ihram. Cuma dikancing jadi lebar, orang leluasa bergerak gitu kan. Dalam berperang pun seperti itu. Jadi belum ada kayak kita sekarang kemeja. Jadi memang lebih luas seperti itu. Itulah. Waktu Nabi SAW lagi ngangkat, kadang-kadang perut beliau terlihat, badan beliau terlihat alaihissalam. Dan juga disinilah beberapa sahabat yang sempat mengatakan kami sempat melihat perut Nabi SAW dan kami temukan perut Nabi seperti batu yang tersusun. Jadi sangat keras perut Nabi SAW dengan memang beliau sangat kekar. Ada 2 sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami lapar. Sudah 3 hari nggak ada makanan. Jadi 3 hari ini sahabat puasa betul. Mereka maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada mereka tidak makan sama sekali. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang 2 ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah kami lapar, 3 hari nggak makan. Dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan. Lalu mereka angkat bajunya. Lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada 2 batu. Himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat. Supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan, laparnya mulai berkurang gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat, Nabi gak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya ada 3 batu. Ternyata di perutnya Nabi ada 3. Artinya bahasa sederhananya, saya juga lapar, lebih lapar dari kalian. Tapi sabar. Waktu itu, Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, tokoh yang sedang kita bahas ini, sahabat Nabi mulia. Mereka lihat ke arah Nabi SAW. Dia lihat ke arah Nabi SAW. Waktu pas Nabi angkat baju, dia ada di situ. Dia bilang, sungguh demi Allah, telah memuncak kelaparan terhadap Nabi SAW. Ini betul-betul luar biasa. Gak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi SAW juga tidak banyak tanya, kenapa kau pulang? Kalau ada sahabat izin, baik-baik dikasih izin. Dia bilang, baiklah silakan, tapi jangan lama. Baiklah, dia bilang saya pulang. Pulang ke rumah dia mengatakan, hai istriku, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan 3 batu karena kelaparan. Sudah 3 hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. Di khandak pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, kenapa di khandak itu tidak ada makanan? Penduduk Madinah pada saat itu, tradisi mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang di antara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari di khandak tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak. Karena semua laki-laki harus ke khandak, enggak ada waktu lagi. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin, tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat 3 batu di perutnya karena lapar. Ada makanan enggak kau punya? Saya mau kasih ke Nabi SAW. Kata istrinya, enggak ada lagi. Kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya 1 sak gandum. 1 sak gandum. 1 sak gandum ini persiapan. Ya kurang lebih 1 genggam besar, 2 telapak tangan orang dewasa, 2 digabungkan. Kalau kau mau, kata istrinya, sembelilah kambing itu, baru saya buatin kari. Ini nanti saya akan buatkan saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, ide yang bagus. Lalu dia sembelih kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan, sudah mengembang, sudah mulai mengembang. Lalu kata istri Jabir, panggillah Rasulullah SAW. Tapi hai Jabir, pesan saya, ya, undang Nabi SAW dengan 3-4 orang saja. Jangan lebih, jangan permalukan saya, makanan tidak cukup.
Saya pun lapar dengan anak-anak saya. Di Madinah pun begitu, banyak orang yang sedang kehabisan makanan. Kata Jabir, tentu saja saya akan lakukan itu. Pada saat tiba di sekitar Nabi SAW, Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya. Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim, bahasa Arabnya, ya Rasulullah saya punya tu'ayyim. Dalam bahasa Arab teman-teman, dari bahasa Arab ada namanya ismu tasghir, mengecilkan sesuatu. Ta'am bahasa Arabnya artinya makanan, bahasa Arab yang berarti makanan. Kalau makanan sedikit dikecilkan, diganti fathah pertama menjadi dhammah, ta'am menjadi tu'aim, ditambah ya juga, tu'ayyim. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit. Gitu kan. Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan? Dia bilang, 1 kambing kecil saya dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, ya, datanglah semua ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua. Kaget di depannya Rasulullah di atas batu teriak, panggil 1 parit semua. Jumlahnya waktu itu 1000 orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, makanan cukup 3-4 orang. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah Jabir, lari ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah, belum buka pintu, wahai istriku, kita dipermalukan. Ini bukan menjatuhkan Nabi SAW, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar. Istrinya bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama 3-4 orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdas, dia mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya, jangan sentuh. Biarin Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan 1000 orang nih. Maka Nabi SAW pun masuk, lalu Jabir buka pintu, disuruh tutup pintu. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, mana makananmu? Ini ya Rasulullah, ini karinya, ini baskomnya, tempat gandumnya. Kata Nabi SAW, baiklah. Nabi sentuh, ya, kemudian pancinya lalu mendoakan, gitu kan. Lalu berkata kepada istri Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah istilah bagi perempuan pembuat roti. Kalau membuat 1000 roti, 2000 roti, harus khabbazah banyak orang. Mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat kalau acara besar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak saya bisa buat sendiri. Kata Nabi SAW, tidak, panggil khabbazah. Semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti panggil. Istri Jabir pergi, panggil perempuan-perempuan, semua datang, rame, tapi tidak disebutkan berapa orang dalam riwayat ini. Datang, lalu kata Nabi SAW, mulailah, kamu ditunjuk para wanita-wanita ini, cuilkan itu, jadi masing-masing mencuilkan roti, gandum tadi, cuilkan, kemudian dikasih sedikit di api, maka dia akan matang. Ya, roti gandum cepat sekali. Ya, walau masih adonan, kemudian dikasih di api sedikit, sudah langsung matang dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hai Jabir, saya akan sendokkan. Nabi yang sendokkan maraknya ditaruh di wadah. Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, sudah pula keluar, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Nabi, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, gak boleh lebih. Tunggu, masuk 10 orang. Begitu masuk 10 orang, yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadis, 10 orang ini, 1000 orang di luar ini, 998 orang ini, semuanya kelaparan sudah 3 hari. Jadi mereka sekarang makan untuk 3 hari yang lalu, ya. Dan ke depan belum tentu ada makanan, jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan. Cadangan, kelaparan. Maka Nabi SAW tidak membatasi mereka. Dituangin, robek rotinya, dikasih, makan. Masih lapar, tambah lagi. Sampai kenyang, 10 orang keluar lagi, 10 orang masuk lagi. Begitu terus, sampai selesai 1000 orang. Terakhir 8 orang yang masuk, karena 998, 8 orang masuk. Jabir di situ ada Rasulullah SAW. Nabi masih suruh kasih. Selesai, sudah kenyang semua, sudah keluar. Kata Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu, demi Allah tidak sedikit pun berkurang marak kami. Dan setiap kali adonan roti kami disobek, selalu kembali lagi utuh. Begitu terus. Dan tidak pernah habis. Dan setelah mereka semua pulang, kata Nabi SAW, wahai Jabir, dengan istrinya, wahai istri Jabir, bagikanlah ini ke masyarakat Madinah. Jadi bukan cuma 900 tadi.
Semua perempuan, semua anak-anak, semua orang tua bagiin nih. Sama tadi, sendokin, sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua. Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan. Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah. Selain 998 orang tadi, semuanya makan. Kata Jabir, setelah kami bagikan pun seluruh Madinah, masih tetap marah kami tidak berkurang, adonan kami utuh terus. Sampai akhirnya, saya pun dengan keluarga saya makan. Ini salah satu mukjizat yang terjadi pada saat itu. Kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia, tapi ada di antara sahabat yang cerdas, teman-teman sekalian. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif, dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi, maka dia panen pahala satu Madinah dengan satu ekor kambing kecil dengan satu sak gandumnya saja. Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW. Kisah yang kedua mirip dengan itu. Kisah seorang sahabiat bernama Amrah. Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini rupanya dia dengan suaminya pernah menanam satu pohon kurma di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya ada satu pohon kurma. Maka dia tahu kalau suaminya ikut di khandak, di parit. Maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen. Diambil sama dia, diturunin, tapi tidak banyak, cuma satu keranjang saja. Lalu Amrah mengambil keputusan untuk datang ke parit. Dia datangi suaminya. Suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang, per 10 orang lagi gali. Cari, temu suaminya, dia bilang, ya suamiku ini makanan, silakan ambillah, gitu kan. Maka suaminya mengatakan, baiklah, kita bawa ini, suaminya sama Amrah dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan, urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan, tidak apa-apa. Dibawalah ke hadapan Nabi SAW sambil Amrah mengatakan, ya Rasulullah, ini saya bawain suami saya, tapi suami saya mengatakan suruh bawa kepada anda gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Beliau pun membuka jubahnya ya, atau surbannya, ada beberapa riwayat. Kemudian beliau letakkan, lalu beliau mengatakan, tuangkanlah di sini. Jadi di atas surban Nabi SAW dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi mukjizat Nabi SAW berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mukjizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi SAW memecahkan batu yang besar. Dan batu ini sangat keras. Tidak bisa, sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir radhiyallahu anhu tadi perawi yang kisahnya tadi juga meriwayatkan sebuah hadis yang sahih bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi SAW. Jadi waktu gali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, alaihissalam. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi. Dan ini mau diperlebar parit. Harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba, hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW. Dan batu ini kata sebagian ahli tafsir, ahli sejarah, kemungkinan batu ini sebesar parit itu. Berarti sekitar 5 meter besarnya. Ya. Dan lebarnya sekitar 7 meter karena selebar parit itu, tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma 1 meter 2 meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ, di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu, ya, kami mendengar Nabi SAW bertakbir seraya beliau bersabda. Pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat tadi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang.
Lalu beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian beliau memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi. Jadi tadi setelah keluar cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Dipukul yang ketiga kali, batu tersebut, dan akhirnya membuat batu itu pecah, hancur semuanya, lebur, jatuh dengan sendirinya, ya, seperti jadi tanah yang hancur. Kemudian Nabi SAW mengatakan keluar cahaya yang ketiga tadi, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman, maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab, ya, di dalam tanganku atau di tangan umatku. Waktu itu tersebar berita di antara sahabat, Allahu Akbar, Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai. Negeri Syam, artinya negeri Syam dan di atasnya, termasuk Turki di atas, itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang, ini mereka sebarin isu, mereka mau meredam muslimin. Apa yang mereka bilang? Sungguh Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya, dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan satu dua orang yang bicara, banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit, tidak bisa buang air kecil meninggalkan parit. Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadabburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya, ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian, perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang Khandak terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu, di zaman kerajaan Umar bin Khattab, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus saat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa. Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menembus Persia, dan Persia takluk di tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman, masuk Islam. Jazirah Arab, sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam. Dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi SAW sudah ucapkan. Ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat perdamaian, dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat, takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nadir. Sementara suku Quraidah jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan Qainuqa, bisa saja mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu, 10.000 orang, semuanya berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki, difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda, ya. Tadi kan kita sempat bilang 1.800 orang, ya, sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy, dari 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda, sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Ghatafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda, dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ, parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW lakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, udah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang parit tempat muslimin, di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemanah-pemanah yang handal. Jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain. Apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit. Waktu tiba pasukan Quraisy, mereka kaget, belum pernah tahu ada strategi seperti ini. Orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini. Ini memang idenya dari Salman tadi radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy, lihat tidak bisa, bagaimana cara dilewatin? Tidak ada celah. Paritnya semuanya padat sekali. Di pojok sekali dekat, ya, di daerah timurnya Madinah, itu bentengnya suku Quraidah.
bentengnya suku Quraidah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Quraidah. Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Quraidah ini. Kalau suku Quraidah buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat, jatuh. Ada yang jatuh dalam parit. Yang dalam parit dipanahin oleh para sahabat, mati, nggak bisa. Gitu kan? Kalau mereka ada usaha yang lain, mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh. Ya, juga sama dipanahin, mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir, otak daripada peperangan ini namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Quraidah tadi, Yahudi yang ada di pinggir Madinah, supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik, saya akan temui pimpinan Quraidah, raja mereka bernama Ka'ab ibn As'ad. Ka'ab ibn As'ad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari di pinggir kota Madinah tadi, dari depan pintu gerbang benteng Quraidah, mereka teriak-teriak. Si Huyai berteriak-teriak, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu gerbang buat saya." Ka'ab sudah tahu, ini Huyai otaknya pasukan Ahzab datang dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Ka'ab, "Saya tidak mau bukakan buat kamu." "Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan." Kata Ka'ab, "Demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan muslimin." Maka karena terus saja dia teriak-teriak dan tidak mau dibukain, dan Ka'ab di atas benteng, si Huyai dibawa. Huyai mengatakan, "Kalau kau tidak mau bukain saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak. Kalau kamu, hai Ka'ab, ya, orang yang sangat pelit, nggak mau nerima tamu." Ka'ab terganggu dengan kalimat ini, karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab, makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak. Maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain, yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk, "Apa yang kau pikirkan hai Ka'ab?" Ka'ab bin As'ad. "Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan, lalu kalian mau milih nunduk dengan Muhammad? Aku membawa pasukan dari Ghatafan, sekian jumlahnya, dari Quraisy, sekian jumlahnya, dari Sulaim, sekian jumlahnya, dari sukuku Nadir, sekian jumlahnya, dari Kainuka, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang. Ambil Madinah nih. Jadi kekuasaan." Ka'ab mengatakan, "Tidak, saya tidak mau. Saya takut." Gitu. Huyai terus saja motivasi sampai akhirnya Ka'ab tergoda. Dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, "Kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu. Silakan. Yang penting buka pintu gerbang." Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan, baiklah kalau begitu. Lalu Ka'ab mengambil kulit unta yang ada tertulis kesepakatannya dengan Nabi SAW. Kalau mereka sama-sama harus mengejar kedamaian Madinah dan seterusnya. Maka dia pun mengambil alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beryel-yel, mereka pesta-pesta dengan khamr, minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraidah ini ada suara? Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraidah, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang kalau cuma ngobrol 2-3 orang nggak apa-apa. Ini ribut, mereka yel-yelkan seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi SAW memilih 2 orang sahabat yang kebetulan memang 2 orang sahabat ini pimpinan suku Ansar, pimpinan suku Madinah, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ajma'in. 2 orang yang sangat mulia, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua-duanya namanya Sa'ad. 2 orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi SAW, pergilah Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka iklankan kalau Quraidah tidak berkhianat agar masyarakat muslimin Madinah tenang. Tapi kalau kau temukan pengkhianatan, ada celah, ada kelihatan mereka berkhianat, maka berikan kepada saya isyarat, saya faham kalau mereka berkhianat.
Kata Sa'ad, dua-duanya Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan radhiyallahu anhu, baiklah. Pada saat itu mereka berdua pergi. Lalu dari depan pintu gerbang, zaman dulu orang begitu, berdiri di depan pintu gerbang lalu teriak, bukakan, saya adalah si fulan. Lalu dilapor ke raja mereka gitu. Mereka tahu Sa'ad bin Ubadah, tahu Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang Yahudi kenal, ini pimpinan orang Ansar. Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu. Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dan zaman dulu tuh mencela kepala suku berarti mencela sukunya semuanya. Memalukan sekali. Terus saat dua-duanya saat ini heran, ada apa dengan mereka ini? Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz mengingatkan, ingatlah hai Quraidah, kesepakatan damai di antara kita. Jangan sampai ada masalah. Kebetulan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah, dalam kota Madinah, dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai bin Akhtab, karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dicaci maki. Sa'ad bin Ubadah heran. Lalu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ingat kesempatan kita, jangan sampai kalian berkhianat. Lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan, tidak ada kesepakatan di antara kita lagi. Sudah selesai. Gitu kan? Lalu mereka mencaci maki. Sa'ad bin Ubadah sempat marah. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah mencaci maki juga mereka. Ternyata kalian memang pengkhianat, kalian memang saudaranya kerah dan babi. Gitu. Karena memang kan istilah itu ada dalam Al-Quran ya. Dalam sunnah Nabi pun dikatakan begitu. Orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi. Yang kisah Ashabus Sabt. Ya, orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu. Kan Allah kutuk menjadi kera dan babi kan. Maka diistilahkan Yahudi saudaranya kera dan babi. Pada saat itu teman-teman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz ini mulia sekali. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, tahan lisanmu. Karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan, ada yang lebih besar, pedang yang akan mereka dapatkan. Lalu Sa'ad bin Ubadah diam. Keduanya kembali ke Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, lagi duduk sama para sahabat, parit sudah selesai, jaga-jaga nih, pasukan Quraisy ada yang lewat dipanahin. Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa al-ad wal qara ya Rasulullah. Al-ad wal qara ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah kalau ada pengkhianat. Ya. Seperti dia mengatakan dari depan dan belakang ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan tiba-tiba ini, Allahu Akbar dengan suara besar, bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW teman-teman? Bagaimana bisa lagi dikepung, Quraidah juga sudah berkhianat, artinya hari itu Quraidah buka benteng, masuk perang nih. 10.000 orang, tambah di benteng Quraidah ada 1.000 orang, 11.000 orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. Pasukan yang siap dari muslimin 1.000 orang, sisanya banyak orang-orang tua, perempuan, lemah, mereka nggak bisa gitu. Nabi SAW malah bertakbir. Ini pelajaran penting teman-teman. Banyak di antara muslimin belum memahami, kalau makin besar makarnya musuh, upaya mereka makin besar, itu makin dekat kemenangan. Dan banyak sekali perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Saya kasih contoh. Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang udah. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya makin jadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi SAW. Mereka berkhianat, terbuka pintu dari langit loh itu, mereka akan dihukum sama Allah. Pasti. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar, suara beliau SAW diangkat, maka tersebarlah berita kalau suku Quraidah telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Quraidah. 1.000 pasukan muslim sibuk di situ, di parit. Di dalam benteng Quraidah sendiri 1.000 pasukan. Artinya kalau 1.000 lawan 1.000 itu sudah berimbang. Tapi di luar ada 10.000 orang ini.
Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah, mulai terlihat satu persatu mulai meninggalkan parit tadi, dan mereka keluar dari pasukan muslimin, ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, coba sudah berkhianat loh, di depan 10.000 orang, di sini ada 1.000 orang, kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah, serahkan aja Madinah, sudah selesai. Keluar semua orang-orang munafik, ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang. Tapi ini sumber gosip. Sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan sampai-sampai dari 1.000 orang sahabat, berapa puluh munafik, berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir 1.000 itu semua murni sahabat. Orang munafik nggak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir 1.000 orang itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang puluhan orang ini keluar dari tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat. Sampai di parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai Quraisy buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW, tapi mereka berpikir bingung, mau harus bagaimana nih? Bertahan di parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka. Suku Quraisy yang mulai merasa bagian dari pasukan Ahzab, mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman, waktu Huyai bin Akhtab datang berbicara dengan Ka'ab bin As'ad tadi, itu terjadi sore. Pasukan Quraisy datang menjelang asar, sudah mau maghrib sore, ya sore lah ya. Kemudian dia langsung negosiasi tadi, setelah dia tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi, gitu kan, di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira apa jalan keluar. Dan perlu kita tahu teman-teman, pada saat itu musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin, bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 2 derajat. Ya. Orang-orang Quraidah, anak-anak prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng. Setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus, milik suku Aus di Madinah, itu disepakati oleh kaum muslimin diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Quraisy karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tahu benteng ini dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat, gitu kan. Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Ahzab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok, supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau buat menyerang malam-malam. Tapi beberapa pasukan dari Quraisy dengan hikmah Allah sepakat, prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30-40 orang, kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta, gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30-40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka. 300 orang bersama Nabi SAW di parit. Tidak ada yang ke benteng ini, mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka, karena perintah Nabi SAW kalau mereka mau mempertahankan rumah mereka, bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silakan, tapi jangan ke benteng itu. Benteng itu nggak boleh diganggu. 40 orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng. Mereka mau membuka benteng, ya, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga kalau ada umat Islam yang melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng, tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas, saya mau naik nih. Kebetulan muslimin, waktu itu orang-orang tua, diantaranya ada orang sangat tua, sahabat Nabi yang mulia namanya Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun, penyair Nabi SAW, dan tidak punya keterampilan perang gitu. Beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Hasan ibn Thabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita muslimah.
tapi mereka sembunyi. Ngelihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi keliling-keliling. Ini takutnya nanti buat masalah nih. Salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang ini. Dia bilang sama Hasan, wahai Hasan, dari sekian puluh orang di bawah itu, ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan, tuh orangnya, mereka lihat dari atas, tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia, kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru, dan habislah sejarahnya Madinah dan Muslimin. Kata Hasan, hai Sofia, kau tahu saya tua begini, 90 tahun, saya enggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa athar teman-teman, Hasan ibn Thabit saking tuanya nggak bisa pegang benda, gemetar. Radhiyallahu anhu, sudah tua sekali, nggak bisa. Bagaimana mau melawan? Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat nggak ada laki-laki lain ini, yang lain juga banyak sudah tua, nggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri, radhiyallahu anha. Dia pakai baju perang yang ada baju laki-laki, gitu kan? Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan dalam riwayat tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup, jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter tingginya, tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radhiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya dengan sangat keras, sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar besinya tadi, tiangnya itu, lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepalanya Yahudi itu. Putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu, darah ngucur di sana sini. Pada saat itu, karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang. Sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh. Jadi tidak ada keributan. Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Sofia tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut, kemudian diangkat, dia naik ke atas tembok, lalu diangkat dengan sangat tinggi. Ya, kemudian digoyang-goyangkan kepala itu, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang di bawah. Ya, kebetulan mereka bawa obor, orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinting ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan. Ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya bisa. Tapi dia tidak sangka kan, mati, dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi, Sofia mengangkat badan tersebut didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin, gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka pintu gerbang nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih, gitu kan. Seperti itulah. Dan ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha, dan Sofia memang orang yang pemberani. Di kancah parit keesokan paginya teman-teman sekalian, keesokan paginya, tentu ini pengkhianatan yang terjadi. Qurail tidak berani. Maka beberapa hari orang-orang Quraisy terus saja minta, Qurail minta, enggak berani. Ada satu korban kami enggak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Quraisy tidak mau buka pintu. Quraisy keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung kota Madinah, Parit. Kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan orang-orang Quraisy ini, ada 5 orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide, ya. Mereka dengan cara diam-diam di waktu malam, mereka coba di waktu malam, sahabat mengintai. Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukkan kaki kudanya sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah, terus begitu mundur, jatuhkan tanah. Jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah coba menutup parit, tapi mereka sempat dipanahin oleh para sahabat dan mereka berhenti akhirnya. Tapi ada 5 orang
berhasil dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka meloncatkan kudanya di pagi hari, di waktu duha, di hari ke-17 kurang lebih kalau tidak salah pengepungan itu, loncatlah 5 orang ini. Yang pertama, dan ini 5 kesatria Quraisy, semua dari Quraisy, enggak ada dari suku lain. Yang pertama Amr bin Wud. Amr bin Wud ini termasuk kesatria terkuatnya Quraisy, ya. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu. Tapi fisiknya sangat kekar, selalu kalau duel menang gitu, terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. Dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya terkenal sangat mahal. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, dan yang terakhir Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. 5 orang ini teman-teman sekalian berhasil loncat 7 meter parit diloncati, berhasil. Dan begitu mereka loncat gitu kan, karena mereka tiba-tiba meloncat gitu. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asar yang menyebutkan Quraisy sepakat pada saat itu sibuk memanah ke arah muslimin, sehingga muslimin di sebelah parit itu sibuk menangkis itu atau membalas panah. Dan 5 orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka. Pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame, Amr bin Wud, orang yang terkuat mereka mengatakan, hai muslimin, tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan, kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi SAW ada di situ. Ada kemah, muslimin ada di sebelah parit. Maka dia teriak, siapa yang melawanku? Kata Amr bin Wud, gitu kan. Pada saat itu Amr bin Wud kebetulan menutup semua dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi. Semuanya besi, cuma matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat, dari Ansar teriak, siapa kamu ini? Ditanya, gitu kan. Maka dia mengatakan, saya Amr bin Wud, kesatria Mekah. Waktu mendengar Amr bin Wud, para sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini. Kalau duel selalu menang, keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut, karena waktu itu mereka menunggu titah Nabi SAW. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat, mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintahin, mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut. Amr bin Wud tidak ada yang lawan pada saat itu. Pada saat dia mengatakan Amr bin Wud, memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam, tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan di sebelah Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih muda sekali. Dibandingkan Amr bin Wud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini teman-teman sekalian. Kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Thalib. Saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali. Gitu kan. Yang jelas Amr bin Wud, ya, Nabi SAW mengatakan, duduklah hai Ali. Duduk. Tunggu dulu. Ditantang lagi sama Amr bin Wud. Amr bin Wud hanya mengatakan, siapa yang menantang saya? Keluarlah hai muslimin. Jangan keroyokan. Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Kata Nabi SAW, tunggu hai Ali. Duduklah dulu. Amr bin Wud akhirnya mengucapkan kalimat. Allahu alam, yang saya tahu, Rasulullah SAW kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian, kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar, itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Amr bin Wud akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga. Dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan, dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si muslim masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid akan masuk surga, mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi SAW, sekarang hai Ali, silakan keluar. Lalu Nabi SAW doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Abi Thalib karena masih muda dan juga pakai sama, pakai topi besi, tapi daerah wajah Ali kelihatan radhiyallahu anhu. Amr bin Wud tidak kenal dia, karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir gitu, bagi dia. Dia tanya, siapa kamu? Kata Amr bin Wud. Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu. Kata Ali, Ali. Kata dia, Ali bin Muawiyah.
Ali bin Muawiyah senior juga, sudah masuk Islam, orang Mekah, terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan. Dia bilang bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kalau masih hidup seumur sama Amr bin Wud. Langsung kata Amr bin Wud, pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan saya, lawan saya. Kau bukan lawan saya. Kata Ali, hai Amr bin Wud, saya mendengar engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya. Karena kalau kau nolak berarti kau malu gitu kan. Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal. Kata Amr bin Wud, apa itu? Dia bilang yang pertama, saya mengajakmu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Dan ini tradisi kesatria muslim. Sebelum duel, kalaupun mau duel tawarkan syahadat Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya tidak punya hajat. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad. Kata Amr bin Wud, lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel. Amr bin Wud waktu dengar kalimat duel, gitu kan, maka dia turun dari kudanya, saking marahnya kudanya ditebas sama dia. Riwayat begitu, ditebas. Tiba-tiba kudanya mati, gitu. Ditebas sama dia. Kuda ini kuda terbaik, ditebas sama dia. Kenapa? Sebagian ahli sejarah mengatakan karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda. Kan dari kemah jalan kaki. Amr bin Wud ada kuda. Dan Ali bin Abi Thalib siap duel dengan dia pakai kuda pun tidak ada masalah. Supaya dia tidak dipermalukan, dia turun lalu dia tebas kudanya. Kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Thalib dengan sangat emosi pada saat itu. Mulailah terjadi duel. Serang, tangkis, pukul segala macam sampai dalam kisah ini dikatakan para sahabat menyaksikan mengatakan kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu. Sampai debu berterbangan dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya. Terus saja seperti itu sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat dipukul dengan sangat kencang. Amr bin Wud memegang pedangnya dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah kepala Ali radhiyallahu anhu. Dan saking kuatnya pukulan tersebut Ali sempat menangkis dengan perisai-perisainya pecah. Itu kan saking kuatnya. Dan perisai teman-teman susah untuk pecah. Waktu itu mereka buat dari besi gitu, kuat. Pecah perisai tersebut. Dan saking kuatnya bukan cuma pecah, perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali radhiyallahu anhu, tapi Ali tidak sempat luka. Dalam kondisi seperti itu, ternyata pedangnya Amr bin Wud tertancap. Pecah tapi ini juga tertancap, gak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Thalib menebas Amr bin Wud dari kemaluannya, dalam riwayat dikatakan begitu. Dan ditarik sampai ke atas gitu. Sehingga matilah Amr bin Wud, jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu, orang gak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah nih. Sampai dalam riwayat ini dikatakan terdengar takbirnya Ali. Terdengar takbirnya Ali, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun bertakbir Allahu Akbar, melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari debu itu. Tak lama kemudian debu itu sudah hilang, terlihat Amr bin Wud jatuh di situ. Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali, lalu mengatakan, Allahu Akbar hai Ali, kau sudah menang. Kata Ali, Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, hai Ali, kenapa kau tidak ambil pedangnya, perisainya, baju perangnya? Itu kan semua bagus itu. Yang terbagus dari Amr bin Wud itu terkenal sekali. Kata Ali, karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini, semua miliknya musuh jadi haknya dia, ghanimahnya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi, pasukan muslim sama kafir lagi saling serang, terus pasukan kafir kalah, semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi ghanimah, tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin, nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan, itu namanya berkhianat. Dan itu dosa besar. Mengambil ghanimah kalau perang sudah berkecamuk, gak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini dia punya hak. Kata Ali, saya tidak mau mengambilnya. Karena tadi waktu saya sedang menebasnya, saya melihat sendiri auratnya terbuka. Dan saya benci dengan dia dan saya benci juga dengan hartanya. Saya tidak ingin semuanya. Melihat Amr bin Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali dalam berperang, dan keempat orang tadi, orang Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal seumur dengan Ali bin Abi Thalib, dan dia tahu Amr bin Wud ini seperti gurunya dalam keterampilan bela diri lah. Dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, berarti Ali lebih hebat nih. Tiba-tiba mereka semua melarikan diri. 3 orang berhasil melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah semua kecuali Naufal bin Abdullah bin Muawiyah, orang yang kelima tadi. Naufal ini paling terakhir. Ikrimah sempat lari, Hubairah sempat lari, Zirah tadi sempat lari.
Kemudian dikejar, tinggal si Naufal, dia paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit, yang satu ini pas mau loncat oleh Zubair dikejar. Zubair bin Awam mengejar dengan sangat cepat, dan saking cepatnya, dia langsung mengayunkan pedang dari jauh, kan gitu, ke arah orang ini, sampai akhirnya Naufal ini terbelah dua. Dari belakang, ditebas di pundak sebelah kirinya, terbelah dua. Gitu. Dan itu riwayat Sahih menjelaskan, kalau Abdullah bin Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair, terkenal, dia mengatakan, aku menyaksikan, waktu itu umurnya 5 tahun. Dia meriwayatkan, dia mengatakan, aku menyaksikan ayahku membelah Naufal menjadi dua. Gitu kan? Pada saat itu. Entah kenapa Abdullah ini bisa hadir pada saat itu, padahal semua anak-anak dikumpul di benteng tadi. Tapi Allahu alam, apakah memang ini perilaku? Karena ada riwayat khusus, teman-teman pernah saya temukan, kalau Zubair ini suka membawa Abdullah di kancah peperangan dari waktu kecil. Jadi sambil berperang, sambil Abdullah di depannya, dibawa. Kadang-kadang dipikul di pundaknya, dibiarkan terbiasa berperang gitu. Maka kemungkinan besar Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu Quraisy sudah tahu, dan mereka menyaksikan dua itu, karena kelihatan dari seberang parit, kelihatan semua. Mereka lihat kalah Amr bin Wud. Maka Abu Sufyan meminta agar jenazah dua orang kafir ini, jenazahnya Amr bin Wud dan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah, diserahkan kepada mereka dengan gantinya, diganti dengan 10.000 perak. Besar sekali ini, kan gitu. Perak pada zaman itu kotak-kotak ya, dan itu besar sekali. Ukuran, mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiloan. Itu dikasih 10.000 itu harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi SAW waktu dengar itu, Nabi mengatakan, kembalikan jenazah mereka dan tidak usah ambil imbalan, karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup, mau ditebus oleh mereka, kita kasih, boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah, mereka mau bayar, nggak perlu. Kita nggak perlukan semua itu. Ada hal yang terjadi teman-teman sekalian. Setelah yang tersebut, orang Quraisy mulai diam, mulai tidak tahu harus melakukan apa. Quraisy menutup diri karena kejadian tadi terbunuhnya satu orang oleh Sofia. Jadi mereka takut sekali. Kemudian juga di parit ini mereka berusaha memanah, nggak berhasil. Loncat nggak berhasil. Ada yang berhasil lolos juga mati terbunuh. Maka mulai mereka diam. Nabi SAW menggunakan kesempatan itu untuk negosiasi. Termasuk yang besar di dalam pasukan adalah suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini jumlah mereka 4.000 orang. Tadi kan saya bilang ya, Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000. Kemudian Yahudi sama suku Sulaim tersisanya itu 2.000. Mereka terbagi situ. Saya tidak tahu jumlah tepatnya, tapi ini jelas Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000. Jadi Ghatafan ini kurang lebih 40% dari jumlah pasukan. Nabi SAW ingin negosiasi. Dan pimpinan mereka namanya Uyainah bin Husn. Diajak negosiasi oleh Nabi SAW. Diberikan tangga, waktu itu dibuat tangga-tangga pakai tali, kemudian ada dari kayu, turun di parit malam hari. Beberapa sahabat datang, nyebrang, ketemu dengan Uyainah, suku Ghatafan, dicari tahu ketemu. Diajak Uyainah, Rasulullah SAW minta ketemu, negosiasi, mau nggak? Mau. Uyainah datang dengan beberapa orang, karena Uyainah datang ini bukan dia mau serang Madinah sebenarnya, dia cuma mau harta. Ketahuan suku ini cuma mau harta, jadi kalau menang nanti dapat bagian. Apalagi jumlah pasukannya 40%, gitu kan? Berarti 40% Madinah jadi miliknya. Maka dia datang, dia turun, lalu negosiasi dengan Nabi SAW. Nabi SAW sempat menawarkan dengan beberapa sahabat hadir pada saat itu, bagaimana kalau kau mundur hai Uyainah, dan tidak usah ikut-ikut lagi dengan pasukan Ahzab ini, dan kamu akan kami berikan 1/4 dari hasil perkebunan Madinah selama setahun. Jadi perkebunan Madinah ini 100%, 1/4-nya, ya, 25%-nya itu hasilnya kami akan kasih kepada kamu. 1 tahun, asal kau pulang saja. Pada saat itu mereka nolak, Uyainah nolak, dan ingin mau pergi tapi dengan syarat seluruh hasil perkebunan Madinah dikasih setahun. Kedua belah pihak terus saja negosiasi sampai pada titik setengah hasil perkebunan Madinah buat Ghatafan. Jadi 100% nggak jadi, 1/4 nggak jadi, setengahnya terjadi negosiasi. Tetapi ini dengan syarat, kata Nabi SAW, dengan syarat orang-orang Ansar setuju. Karena pemilik kebun di Madinah orang-orang Ansar. Ini bukan keputusan saya, ini negosiasi, kata Nabi SAW kepada Uyainah. Kita dengarkan sekarang pimpinan-pimpinan orang-orang Ansar.
Waktu itu kebetulan ada Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhuma yang tadi diutus oleh Nabi untuk mendatangi benteng Quraidah. Nabi SAW mengatakan kepada kedua orang yang mulia ini, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, bagaimana pendapat kalian? Tadi kita sepakat seperti ini. Setuju nggak? Setengah hasil Madinah, setahun kasih suku Ghatafan. Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu sempat bertanya begini, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Wahyu dari Allah ini yang menyuruh anda mengambil keputusan seperti ini, atau hanya strategi perang saja? Maka Nabi SAW mengatakan bukan wahyu, tapi ini hanya strategi perang. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian, tidak semua apa yang Nabi SAW sampaikan itu berarti wahyu langsung. Ya, ada beberapa penyampaian Nabi SAW seperti beliau menanya kabarnya sahabat, ya, atau beliau sedang mengambil sesuatu, meminta tolong kepada seorang sahabat, ini bukan sebuah hukum. Minta tolong saya sesuatu, mungkin ambil air, mungkin apa, itu bukan sebuah hukum. Ya, tapi sahabat kalau patuhi dapat pahala. Saat berkata lagi pada saat itu, apakah jiwa anda ya Rasulullah ridho dengan ini? Anda mau ini kami kasih setengah hasil kebun kami setahun untuk Ghatafan? Anda sendiri mau? Kami sudah tahu ini bukan wahyu, tapi anda pribadi mau enggak? Kata Nabi SAW, tentu tidak. Tapi keadaan sekarang, kalau 4.000 orang ini pulang, ini tentu bukan di depan Uyainah, Uyainah tidak ada. Ini Nabi SAW negosiasi dengan Sa'ad sama ini. Kemudian kata Nabi SAW, tentu tidak. Maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saya ingin bertemu dengan Uyainah. Bertemu. Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad, Nabi SAW dan beberapa sahabat saksikan, beberapa suku Ghatafan saksikan. Tadi sudah sampai pada titik setengah kesepakatan. Kata dia, diulangi lagi, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hai Uyainah, dengarkan keputusannya orang-orang Ansar. Kata Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, ya Rasulullah, bila wahyu maka kami akan patuh. Kalau ini wahyu dari langit, kami akan patuh. Bila keinginan anda pribadi, kami juga akan memberikan buat anda, terserah anda. Tetapi bila karena hanya strategi perang, maka demi Allah ya Rasulullah, suku Ghatafan ini ditunjuk oleh Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah, tidak pernah sebelum kami masuk Islam pun mengambil sebutir kurma dari Madinah kecuali beli atau diberi. Gak pernah kami bayar-bayar kepada mereka upeti, gak pernah. Mereka kalau masuk Madinah, satu butir kurma pun mereka harus beli atau kami yang memberikan. Mereka tidak pernah kita kasih begitu saja karena takut gitu. Bagaimana bisa setelah kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam, lalu kami memberikan hanya karena perang? Demi Allah, mereka hanya akan mendapatkan pedang-pedang kami. Ini keputusan yang luar biasa, gitu kan? Nabi SAW waktu dengar itu, Nabi hadap ke Uyainah. Kata beliau, kalau demikian, seperti yang kalian sudah dengar, hai Uyainah. Enggak jadi kesepakatan. Orang-orang pemiliknya enggak mau. Akhirnya Ghatafan pun pulang kembali, bergabung lagi dengan orang-orang Quraisy atau pasukan Ahzab. Suku Ghatafan waktu itu sempat terkejut mendengar keberanian Sa'ad, dan mereka juga saat itu yakin sekali, yakin setelah sekian puluh hari ya, mengepung Ahzab, dengan pasukan Ahzab mengepung Madinah tidak bisa tembus, dan mereka tahu siapa Sa'ad ibn Ubadah, siapa Sa'ad ibn Mu'ad, dan bagaimana suku Aus dan Khazraj dalam peperangan. Mereka tahu, maka mereka pun terkejut dengan keputusan dan tahu kalau ini serius, nggak bakal dikasih gitu. Pasukan musuh terus saja berusaha melemparkan anak-anak panah mereka ke arah kaum muslimin, tapi juga tidak berhasil pada saat itu. Sama sekali tidak ada keberhasilan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tiba suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar tadi, selepas balik dari rumahnya mengganti bajunya, ia sempat mengenakan baju besi tapi di bagian dadanya terdapat tempat yang terbuka. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini rupanya setelah beberapa hari diparit, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah saya mau pulang ke rumah, gerah, mau mandi segala macam, mau ganti baju. Nabi SAW, silakan, pulanglah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Waktu dia pulang ke rumahnya, rupanya dia ganti semua bajunya, dia ganti juga baju perangnya. Baju besinya di bagian dadanya ada yang terbuka, ya, tidak ada besi di situ. Pada saat dia mau balik ke parit, sempat dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat sahih dikatakan, maka Aisyah berkata, aku khawatir baju tersebut bagian dadanya akan membahayakannya. Karena saat lewat di depan rumah Nabi SAW menuju ke parit, Aisyah sempat melihat sepintas
Lalu terlihat baju perang itu, terlihat karena orang baju perang besinya dari lehernya sampai ke terturun sampai ke perutnya, gitu kan. Maka Aisyah mengatakan, saya khawatir ini malah bisa membahayakan Sa'ad. Subhanallah, ketika Sa'ad sudah masuk lokasi parit, tiba-tiba ia terkena di sekitar dada itu sebuah anak panah yang membuatnya akhirnya terjatuh dan berdarah. Lalu para sahabat segera membawanya ke Nabi SAW. Nabi SAW lalu mencabut anak panah tersebut dan darah keluar dengan deras dari arahnya. Lalu Nabi SAW memanaskan besi yang kalau dalam istilah agama, di istilah bahasa Arab namanya kai, pengobatan kai, besi panas kemudian diletakkan di tubuh yang sakit gitu ya, dan kemudian menempelkan pada luka Sa'ad dan darah pun akhirnya berhenti pada saat itu. Nabi SAW tentu dalam riwayat membolehkan pengobatan kai tapi dijadikan pengobatan yang terakhir, nggak boleh pengobatan yang pertama. Itu ada bahasan sendiri tentang pengobatan nabawiyah. Beberapa saat dari kejadian tersebut tiba-tiba lukanya Sa'ad Ibn Mu'ad radhiyallahu anhu kembali berdarah, ya. Dan Nabi SAW melakukan lagi hal yang sama, dikai lagi, berhenti lagi, ya. Beberapa kali Nabi SAW melakukan itu, namun hal itu terus saja terulang sampai yang ketiga kalinya, sehingga Nabi SAW memerintahkan agar Sa'ad radhiyallahu anhu dirawat di Masjid Nabawi, di masjid beliau. Bawa pulang Sa'ad tapi jangan ke rumahnya. Buatkan kemah di dalam masjid, biarkan Mu'ad di situ. Diletakkan beberapa sahabat menapingi Sa'ad ibn Mu'ad. Dan pada saat beliau dirawat, ada satu wanita yang diperintahkan oleh Nabi SAW, memang ini wanita perawat, ya. Setiap peperangan Nabi SAW, kebanyakan wanita ini ikut, namanya Nufailah radhiyallahu anha, dan dia sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai perawat pertama dalam Islam. Nufailah ini bertugas, selain laki-laki mendampingi, dia juga datang ke masjid untuk mengobati lukanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Suatu hari teman-teman sekalian, pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Sudah hari ke-40, waktu itu sudah jenuh pasukan musuh, maka Abu Sufyan mengatakan kita harus serang. Nggak bisa lagi kita diam. Dengan cara apapun. Maka mereka lalu menyerang dengan secara massal dari seluruh penjuru parit. Tanpa henti, anak panah dilemparkan. Mereka lakukan adalah lempar anak panah dari belakang pasukan. Sekian ribu orang pemanah melempar ke arah muslimin. Sekian ribu, dan anak panah teman-teman kalau lagi dilempar, cara perang itu harus kita nangkis dulu. Nggak bisa anak panah kemudian tiba-tiba kita juga memanah, akan kena. Maka harus nangkis, dan cara menangkisnya yang paling aman adalah orang-orang duduk sambil pegang perisai, sehingga anak panah itu tidak kena. Kalau berdiri bisa kena kakinya, bisa kena pahanya. Maka mereka harus duduk, mereka sambil pegang perisai. Perisainya itu bisa melindungi dari anak panah. Orang-orang Quraisy mengatur strategi di hari ke-40 itu, sekian ribu pemanah harus memanah non-stop dari pagi sampai malam. Ada orang yang produksi anak panah, beberapa orang disuruh produksi sekian seribu orang buat anak-anak panah. Sekian ribu orang memanah terus. Sisi yang lain, di depan para pemanah ini melempar panah kalau jarak jauh dibuat kayak mencikung begitu ya. Jadi bukan dipanah lurus, tapi dibuat mencikung. Dan ini memang ada keterampilan khusus. Di depan mereka, di depan para pemanah ini, itu ada pasukan kuda. Sekian ribu juga jumlahnya. Apa yang mereka buat? Mereka sengaja menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanah jatuh ke parit. Tapi mereka berhasil pada saat itu melakukannya karena muslimin lagi sibuk nangkis panah-panah ini. Panahnya non-stop. Seperti itulah strateginya pada saat itu. Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, demi Allah wahai utusan Allah, sungguh mereka para musuh telah menyibukkan kita sampai-sampai saya tidak mengerjakan sholat asar kecuali sekarang sebelum maghrib ini. Baru saya selesaikan. Jadi luar biasa, bayangkan tersibukkannya sampai tidak sempat sholat berjamaah mereka. Karena musuh lagi menyerang terus. Asar dikerjakan oleh Umar bin Khattab pas menjelang maghrib. Dan waktu sudah maghrib, sudah gelap, pasukan musuh berhenti gitu. Nabi SAW mengatakan, kalau aku wahai Umar bahkan belum mengerjakan sholat asar. Nabi SAW sendiri belum sholat waktu itu. Karena berada di depan parit dan tidak bisa. Bergerak sedikit kena panah. Panah non-stop gitu. Maka Nabi SAW pun menanyakan kepada para sahabat, siapa yang belum sholat asar? Ternyata cukup banyak yang belum sholat. Maka Nabi SAW mengimami mereka sholat asar sebelum mengerjakan sholat maghrib. Lalu setelah sholat asar, Nabi SAW sholat asar dulu, kemudian baru sholat maghrib. Lalu Nabi SAW setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan, ya Allah,
tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah diri, keluarga, dan harta. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Ya Allah, Zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, Zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya, Zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun, porak-porandakanlah mereka. Dan doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya? Tadi Nabi sudah berdoa ya, porak-porandakan ya Allah. Lihat bagaimana jawaban doanya Nabi, ya, yang Allah kasih. Ada satu pimpinan Quraisy namanya Naim ibn Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, duta. Ada di pasukan Ahzab. Keluar dari Mekah, bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa Nabi SAW tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim bin Mas'ud melempar anak panah. Di situ ada tulisan. Tulisannya, wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam. Tiba-tiba mau masuk Islam. Enggak ada angin, enggak ada apa ini. Sudah 40 hari, ini malam, hari ke-40 di malam harinya. Gitu kan. Saya mau masuk Islam. Nabi ditanya Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baiklah. Berikan dia jalan. Kasih tangga, turun, sekarang datang. Betul-betul Naim datang sendiri. Dan di tengah malam, sepertiga malam, kayak kita sekarang sudah jam 3, orang semua Quraisy lagi tidur, nggak ada yang tahu. Nabi SAW sambut dia. Begitu datang, langsung tidak pakai bicara. Hai Muhammad, saya mau masuk Islam. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Sudah syahadat, para sahabat bertanya, hai Naim, bagaimana bisa kau masuk Islam? Dia bilang, hati saya tersentuh malam ini untuk masuk Islam. Malam ini. Sebelumnya benci Islam ini. Dan ini contoh ijabah doa dari Allah SWT. Bagaimana Allah mengijabahnya. Nanti kita lihat bagaimana perannya Naim bin Mas'ud mengacaukan pasukan Ahzab. Satu orang ini jadi kacau semua ini. Naim bin Mas'ud ini, waktu ditanya sama sahabat, bagaimana kau bisa masuk Islam? Dia bilang, saya tersentuh masuk Islam. Dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah. Terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara, dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian. Lalu kata Naim, ya Rasulullah, tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkan apa saja, saya akan lakukan. Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau hanya sendiri, satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah. Kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin aja. Gitu. Maka kata Naim, aku akan melakukan ya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini. Irsil hakiman wala tusi. Artinya, kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan. Enggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan, beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si fulan pergilah ke sana bunuh si fulan. Udah selesai. Nabi enggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu turun, ini orang bijaksana, orang yang cerdas. Nabi enggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang, saya lakukan ya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah. Gitu kan? Oleh sahabat diaturkan. Caranya bagaimana Allah alam, jelas naik. Kemudian yang paling pertama, waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian, yang paling pertama dia datangi adalah suku Quraidah. Kan suku Quraidah ini berkhianat, ya, dari kesepakatan dengan Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke benteng mereka. Panggil, hai Ka'ab, hai Ka'ab. Pasukannya Ka'ab lihat, Naim bin Mas'ud. Salah satu, jadi setelah Abu Sufyan, Naim bin Mas'ud pemimpin di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy. Dibukain pintu gerbang. Lalu Naim masuk. Setelah masuk, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia. Lalu dia mengatakan, bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu. Setelah Abu Sufyan dia. Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah. Naim bin Mas'ud. Lalu dia bilang,
Bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya, kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, memang ada apa hai Naim? Naim berkata, kita telah mengepung tempat ini selama 1,5 bulan, 45 hari. Ini sudah masuk waktu 45 hari. Ya. Jadi tadi kurang lebih 40-45 hari ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke-41. Kita sudah mengepung 40 hari, 41 hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh, kata dia. Bila mereka balik, tiba-tiba balik nih, hari ini balik tiba-tiba, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah. Dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang 10.000 orang yang kami bawa plus kalian 1.000 ini tidak mampu mengalahkan. Apalagi kalau kalian cuma sendiri di dalam kota Madinah lagi. Kata orang-orang Yahudi, apa saranmu hai Naim? Kata Naim, saranku kalian meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu anhu mengatakan baik saya pamit, pulang. Tidak tunggu. Detik itu juga Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima perang tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, bukankah kalian sudah mengetahui bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Kata mereka, kami tahu siapa kamu pimpinan kami. Baik, bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Naim mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, ada apa hai Naim? Kenapa kau bilang seperti ini semua? Kata Naim, aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad. Padahal ini Quraidah nggak buat ini nih. Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan, padahal Quraidah nggak buat ini, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian. Sebentar lagi nih, Quraidah akan minta nih 10 orang tokoh kalian untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan, tebusan, supaya akadnya diperbaharui. Quraisy mengatakan, bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini, berarti mereka berkhianat lagi sama kita. Dan bukan mustahil, kata mereka, bukan mustahil Quraidah berkhianat kepada kita sebagaimana dia berkhianat pada Muhammad. Kata Abu Sufyan, sebentar dulu, Abu Sufyan sempat ragu. Biar saya pastikan sendiri ke Quraidah. Kata Naim, silahkan, ini info yang saya punya. Pergilah Abu Sufyan ke benteng Quraidah. Hai Ka'ab, bukalah. Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu. Kumpul semua. Pada saat kumpul kata Abu Sufyan tidak nanya tadi Naim datang atau enggak. Abu Sufyan orang dalam suasana perang, dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang, saya dapat informasi. Abu Sufyan bilang, besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari parit, kalian buka benteng, kami juga masuk. Kalian dari benteng, kami dari sini. Kata Abu Sufyan, kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu dan besok hari Sabtu. Hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang, boleh saja, asal dengan syarat kalian ikutkan 10 tokoh kalian di pasukan kami untuk menguatkan pasukan kami. Abu Sufyan bilang dalam dirinya sendiri. Dan ini diungkapkan Abu Sufyan setelah dia masuk Islam, gitu kan? Saat ngobrol sama para sahabat baru dia ceritain tentang kejadian ini. Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim. Tadi kan mau minta 10 orang. Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang, baiklah, saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang. Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu. Padahal teman-teman sekalian, waktu itu, jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerang ya. Pagi-paginya Naim pergi ke sana. Pagi itu juga pergi ke Abu Sufyan, kumpul segala macam sampai duhur. Abu Sufyan pergi ke sana duhur. Keluar dari benteng Quraisy sudah asar. Menjelang malam ini, teman-teman sekalian, Abu Sufyan panggil pada saat itu orang-orang Quraisy, kumpul semua. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka
Sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian, ada satu kejadian unik di sini. Hudzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga, ikut di parit pada saat itu. Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacaukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu tidak ada serangan hari itu, tidak ada, kosong. Sebelumnya hari Kamis mereka menyerang, hari Jumat tidak ada serangan sama sekali. Maka beliau SAW ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu, apa perkembangannya nih. Maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu, siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan dan baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian, ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan. Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan. Saking begitu keadaannya, sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian, tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Para Nabi sudah bilang, baginya surga. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali, gelap, mencekam, kondisinya menakutkan. Maka Nabi SAW mengulangi lagi sampai 3 kali. Siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian, pergi ke sana, ambil informasi bawa kepada kami. Tidak ada yang nyaut. Sampai Nabi mengatakan baginya surga, nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali panggilan surga dari Nabi, tidak ada yang jawab. Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu. Siapa kira-kira yang mau maju nih? Saat tidak ada seorang pun yang berdiri, maka Nabi SAW jalan di antara sahabat, gelap, malam kan? Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin, tidak ada obor. Nabi SAW waktu jalan, kata Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, man, siapa kamu? Dia bilang, Hudzaifah bin Yaman ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Hudzaifah. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka. Serta jangan lakukan apapun kecuali cuma ambil informasi. Jangan membunuh, jangan mengambil harta, jangan apa-apa. Pokoknya cuma bunuh, ambil informasi pulang. Itu saja. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, waktu itu sangat dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku, yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Jadi bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis. Jadi setengah betis ke bawah, para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya, karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, dan saya mulai jalan, subhanallah kata Hudzaifah, tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang. Lalu aku pun menuruni parit sendirian menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar, dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul, sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sufyan, pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku. Sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul. Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ, dan ada beberapa orang Quraisy. Malam gelap, nggak kelihatan. Dia bilang, untuk saya lihat Abu Sufyan, atau aku lihat Abu Sufyan, aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik, dia di depan mata cuma sekian meter. Matilah Abu Sufyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali mengumpulkan informasi. Dan ini bentuk penting sekali ketaatan kepada pemimpin, teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud, justru karena melanggar instruksi Nabi SAW jadi kalah, kan gitu. Maka di sini Hudzaifah tidak jadi berbuat apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamahnya sambil menutup wajahnya, karena Hudzaifah dikenal. Ya, Hudzaifah bin Yaman dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan, dan aku juga duduk bersama mereka. Abu Sufyan berkata, ini malam penentuan, maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya agar tidak ada musuh di sekitar kita. Kata Hudzaifah, aku sempat bingung karena kalau bisa ketahuan nih, tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW. Maka dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, tanya. Jadi setiap orang gini tanya, siapa kamu? Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya, pasukan.
saya fulan gitu. Hudzaifah bilang, karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya tiba-tiba bilang, siapa kamu? Ditanya orang di sebelah. Dia mengatakan, saya fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. Abu Sufyan berkata, apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulitan menembus Madinah, mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hudzaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar. Agar keputusan tidak berubah lagi dan mereka memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraisy pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan, Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah, mereka gitu. Aku pun lalu balik ke arah muslimin, sampai tiba di kemah Nabi SAW. Dan Nabi sedang sholat malam waktu itu, di malam hari Jumat malam itu. Saat memasuki kemah, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang. Dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku, lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat. Beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW. Lalu beliau melanjutkan sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudzaifah, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira. Karena melihat ternyata, dibangun untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi depan ini ada depan mata 10.000 orang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan dan menjelaskan luar biasa bagaimana kejadian perang Ahzab ini.